Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore ini kita kembali dalam majelis ilmu yang kita sudah berapa pekan. Insya Allah kita lanjutkan lagi dari kitab Tauhid, menjelaskan tentang bagaimana keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat dihapuskan dengan tauhid. Kita sudah sampai di hadis Anas, tepatnya riwayat Imam Tirmidzi, yang bunyinya yaitu hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam law ataitani mikromil ardi khotoya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka mikrobiha maghfirah. Kata Allah, ya, firman Allah, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tetapi kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku memberikan ampunan sepenuh bumi pula kepadamu. Hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang berupa firman Allah, ya. Ya, sama hadis qudsi juga, walaupun itu adalah berupa firman Allah, tapi ya, Allah mewahyukan kepada Nabi, kemudian Nabi juga merangkaikan kata-katanya, ya, maka tak terlepas juga dari ada yang sahih hasan, ya, dan juga hadisnya hasan, ada juga yang dhaif, ya. Hadis qudsi. Selain itu pula, bagaimana kedudukan hadis qudsi tetap adalah masih agung Al-Quran, ya, gitu. Karena Al-Quran dari segi sanad riwayatan dan juga isinya itu mendalam, ya, mencakup seluruh apa yang ada di muka bumi dan juga di langit, juga pula juga kekuasaan Allah, pula syariat Allah, ya, apa yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya, ya, pula akidah, akhlak, tentang ahkam, ya, hukum-hukum, komplit semuanya, ya. Sedangkan hadis qudsi itu tidak banyak menerangkan demikian, ya. Dan selama murojaah saya, ya, tentang hadis qudsi itu lebih banyak menerangkan tentang nikmat, ya, kemudian juga tentang akidah tauhid, ya, gitu. Dan pula hadis qudsi sebagiannya juga adalah penjelas dari Al-Quran, ya. Dan pula hadis qudsi ini bisa pula kedudukannya dengan hadis nabawi, ya, gitu. Itu
terkadang punya kedudukan tersendiri ya, gitu. Punya derajat tersendiri hadis qudsi ini. Hadis yang agung gitu ya gitu. Karena beda dengan hadis nabawi ya gitu, atau hadis nabi ya gitu. Yang dari nabi secara langsung itu namanya hadis nabawi ya. Bisa juga hadis qudsi ya gitu. Hadis qudsi itu adalah firman Allah ya, yang dirangkaikan oleh Nabi kata-katanya. Perintah sholat juga yang menjelaskan pakai hadis ya. Iya, nah itu hadis nabawi biasanya. Kalau perintah sholat kan di Al-Qur'annya, hadis nabawinya tentang bagaimana kaifiatnya, tata cara sholatnya. Quran hakim sholat. Iya. Perintah sholat. Nah ini salah satu contoh dari hadis qudsi ya, yang menerangkan ampunan Allah. Seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ya, tetapi kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun. Syirik nggak bisa diampuni, itu dosa syirik ya. Iya, kalau terbawa mati nggak akan bisa diampuni. Sajian itu syiriknya. Iya. Jadi kalau tanpa berbuat syirik, niscaya aku memberikan ampunan sepenuh bumi juga. Makna hadis secara global, Nabi SAW mengabarkan dari Allah Azza wa Jalla bahwa Allah berbicara kepada hamba-hambanya. Jadi hadis qudsi itu Allah itu mengadakan pembicaraan kepada Nabi ya. Sebagaimana Nabi Musa juga menerima firman Allah ya gitu, berupa suhuf ya gitu. Tapi bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an sudah jelas kan, misalnya firman Allah ayat berapa ya gitu, surat apa jelas gitu. Ya. Sehingga kata-katanya Allah sudah rangkaikan ya, Al-Qur'an itu. Kata-katanya sudah Allah rangkaikan. Gitu. Sehingga ya, tidak bisa ya, yang menerimanya atau yang diwahyukan kepadanya ya, tidak bisa para nabi itu tentunya berubah, tidak akan merubah ya, tidak akan ada yang bisa merubah, karena memang Allah sudah memfirmankannya dengan rangkaian kata-katanya gitu ya. Nah, bedanya dengan hadis qudsi itu, Allah itu mewahyukan dan dengan cara ilham. Nah, dengan cara ilham. Ya. Nah itu. Walaupun kan sebagian Allah juga firman kepada Musa, kepada Maryam, itu juga kepada Maryam juga, ya, Maryam binti Imran, ya itu Allah ilhamkan, ya. Nabi Isa ya. Iya. Dan itu secara langsung kata-katanya dari Allah ya. Ya Maryam anna laki hada dan seterusnya gitu ya. Gitu. Nah, kalau hadis qudsi kata-katanya itu rangkaian kata-katanya dari Nabi. Jadi Allah bicara, nanti aja teman cangkanya ya. Menghidupkan yang mati. Allah bicara kepada hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka tentang keluasan karunia dan rahmat, dan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa sebanyak apapun selama bukan dosa syirik. Ya. Hadis ini juga punya makna
bisa jadi semakna ya dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yughayyiru apa? An-Nisa 48 ya harusnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Oh ya emang 2 kali ya. Di surah An-Nisa itu 2 kali, 48 sama 116 ya. Tulisannya udah kecil-kecil gini itu. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Dia mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Selain syirik, zina udah diampuni ya. Iya, diampuni. Itu Kalau dia bertobat, yang tobat nasuha. dari minum anjing ya. Iya. Zina ya itu Iya. orang penzina. Asal bertobat nasuha diampuni dosanya. Hubungan antara hadis dan bab, bahwa hadis ini punya dalil tentang banyaknya pahala tauhid dan akan menghapus dosa-dosa sebanyak apapun. Faedahnya yang pertama, keutamaan dan banyaknya pahala tauhid. Bahwasanya orang yang punya dosa sebesar bumi ya, tapi dia tauhidnya juga, dia tidak meninggalkan tauhid ya. Tapi kalau nggak sholat gimana? Ya kan kemarin udah dibahas. Orang yang bertauhid itu sholat gitu, udah dibahas, udah dijawab. Gitu ya, orang bertauhid itu pasti kan dia sadar. Iya, bukan menjelek-jelekan ya, banyak kan karena iman aja. Ya itu mah keimanan itu harus ada implementasi, realitasnya ada, yaitu sholat diantaranya. Kalau dia nggak sholat ya dia berarti, bahkan dia disebutkan kan kafir. Nggak iman ya. Iya malah sebutkan ya. Kadang-kadang kan gampangkan ya. Iya. Asal percaya kepada Allah, tidak melaksanakan perintahnya. Iya. Keutamaan dan banyaknya pahala tauhid. Sehingga dengan amaliyahnya, dengan pula kesolihannya, itulah bukti tauhid dan dia. Dan walaupun dia punya dosa sebesar bumi ya, Allah ampuni. 2, keluasan karunia Allah, kebaikan, rahmat dan pemaafannya. Bahwa karunia-Nya Allah berikan ya gitu. Apalagi pada orang yang beriman ya gitu. Maka seorang yang beriman harus yakin akan karunia Allah, kebaikannya apalagi ya, rahmat dan pemaafannya. Dan juga ketika dia berniat untuk bertobat, dia harus yakin Allah maafkan dia, Allah ampuni dia. Tidak boleh meragukan sedikit pun dari ampunan Allah atau karunia-Nya. Juga ya, terkadang berat bagi seorang mukmin ya, akan kehimpitan yang dia alami, kesempitan ya, dan juga ujian ya. Seakan-akan tidak yakin Allah memberikan rezeki ya, padahal sudah ada dalam Lauhul Mahfuz jatah rezekinya segini, udah ya kan Allah itu kurangi ya. Ya itu cuman kurang yakin kita kadang-kadang itu. Tiga, bantahan terhadap Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar selain kesyirikan. Jadi orang-orang Khawarij itu asal dia berbuat dosa, dia sudah kafir kalau kata
khawarij gitu. Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang korupsi ya, bisa. Dari mencuri paling cuma kalau korupsi kan miliar. Iya. Cuma sekarang. Itu kata khawarij adalah kafir gitu ya. Sedangkan tidak demikian ya. Ampunan Allah itu luas. Tidak boleh seseorang mengkafirkan saudaranya ya. Walaupun dia berbuat jahat ya, atau buat tidak baik kepada kita misalnya, kita nggak boleh mengkafirkannya gitu. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya, kamu kafir, nggak boleh gitu, ya. Kalau marah ya marah. Ya, kalaupun marah ya sewajarnya aja gitu. Jangan sampai mengkafirkan gitu. Sehat ya. Iya. Namanya jauh sama memberi nasihat. Gitu. Idofa abilatih ya hasan. Tolaklah kejahatan itu dengan ahsan, dengan kebaikan. Kejahatan balasin kejahatan. Ada habisnya ya. Iya. Keempat, penetapan bahwa Allah mempunyai sifat berbicara atas apa-apa yang pantas dengan kemuliaannya. Artinya Allah itu bisa berbicara dengan hamba-hambanya, gitu ya. Tetapi hanya hamba pilihannya ya, yaitu dari Nabi dan Rasul diantaranya yang Allah ajak bicara. Diantaranya Nabi Musa, ya. Bahkan disebut juga ya kalimullah, ya. Orang yang diajak bicara oleh Allah. Ya. Nabi Muhammad juga, yang Allah berbicara kepadanya ketika Mi'raj, ya. Ketika turunnya perintah sholat, ya gitu. Ya, ketika itu saking agungnya perintah sholat, ya gitu. Iya. Allah bicara. Sholat berapa rakaat sih? Tadinya 50. Ya, 50. Tapi nggak sanggup itu kata Musa teh. Bani Israil saja sampai tidak sanggup menaati perintahnya gitu ya. Apalagi ketika umatmu dikasih 50. Kurangin setengahnya. Kurangin lagi setengahnya gitu. Sampai pada akhirnya 5. Ya. Itu juga 5 kadang-kadang ya sebagian dari kita gitu ya, masih melalaikan kan. Rakaat kabarnya ya. Iya. Jadi Allah berbicara ya. Sifat kalam. Dan Allah juga berbicara dengan kata-kata ya gitu. Kadang dengan kata-kata, kadang juga mengilhamkan ya kepada Maryam juga kan itu mengilhamkan ya. Pada Musa ya, bicara dengan kata-kata gitu. Cuman kata-katanya bagaimana itu yang sudah diterangkan saja bagaimana dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah ya gitu. Nah, kita tidak bisa menerka-nerka ya gitu mah. Apa yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah saja gitu. Yang kelima, penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Dan bahwasanya maknanya ialah meninggalkan kesyirikan, baik kesyirikan itu sedikit maupun banyak. Dan tidaklah cukup sekedar mengucapkan saja secara lisan. Artinya berkata la ilaha illallah harus ada implementasi. Menjauhi kesyirikan itu sebesar apapun, sekecil apapun, jauhi kesyirikan. Baik kesyirikan secara zahir maupun secara batin ya. Baik yang nampak maupun tersembunyi dalam hati. Itu ya. Kalau kita nggak bisa makan apa itu udah syirik. Nah, itu juga. Kadang kayak gitu ya. Ya baik secara lisan, kalbu atau perbuatannya. Tentunya kembali
keyakinan yang harus ditingkatkan ya. Apalagi tatkala orang yang dihimpit oleh ujian, atau pula juga termasuk juga orang yang diantaranya mereka diuji juga dengan kesenangan. Kesenangan justru kadang-kadang lupa. Iya, kesenangan justru membuat lupa kadang-kadang gitu. Lupa dari Allah gitu. Seakan-akan atas usahanya sendiri ya, atas jerih payahnya, atas kepintarannya, ya, lupa bahwa itu ada campuran tangan dari Allah. Ada Allah yang menghendaki ya. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi. Bahkan Nabi Sulaiman saja mengatakan ya, min fadli robbi ya, kerajaannya luar biasa Nabi Sulaiman. Istrinya itu ratusan. Istri Nabi Sulaiman itu ratusan. Tapi beliau mampu gitu. Itu yang kerajaan mana itu ada ya? Yang raja AWW itu ya? Ya, atau Balkis. Ya. Karena lihat itu mengkilap. Iya. Luar biasa kerajaan Nabi Sulaiman. Dari bahkan juga mereka si hewan-hewan itu bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman ya. Tahu bahasanya. Iya, tahu bahasanya. Jin juga oleh dia kuasai jin. Para jin. Luar biasa kerajaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman bersyukur ya. Nabi yang paling kaya. Ya, itu bedanya orang yang benar-benar bersyukur ya atas nikmat dengan orang yang kufur ya. Seakan-akan itu dari usaha diri sendiri gitu ya. Uti tuhu ala ilmin indi ya. Seperti yang diucapkan oleh Qarun. Qarun disebutin ya. Qarun Haman ya, disebutkan. Ya. Nyebrang kan mau nyebrang kali. Itu mah Firaun. Ya, yang di Laut Merah dihukum di sana. Ya. Qarun mah yang ditenggelamkan yang bersama kekayaannya. Ya. Harta karun. Harta karun. Itu tenggelamkan sama tanah, sama rumah-rumahnya. Semuanya ya? tenggelam. Jadi danau. Iya. Semuanya. Itu karena kesombongannya. Semuanya kuncinya aja. Iya. Sakpol di mana aja. Kunci rumah. Jam. Karena penetapan akan adanya hari kebangkitan atau hisab juga demikian, ada kebangkitan al-ba'tsu ya. Nanti di hari kiamat, hisab juga ada nantinya, perhitungan dan pembalasan amalan, bahwa setiap amalan dibalas ya. Kama ya'mal min khairan yarah. Wa may ya'mal misqal dzarratin syarran yarah. Jadi setiap kebaikan maupun kejahatan dibalas sekecil apapun. Allah Maha melihat. Iya. Walaupun sebesar biji zarrah. Sehingga membuahkan sifat muraqabah ya. Merasa diawasi oleh Allah ya. Sekecil apapun seorang hamba tidak mau berbuat dosa ya. Tapi emang terkadang saat sendiri itu yang lebih berat ya, dosa itu ya. Ya walaupun terkadang ya termasuk juga lewat teknologi gitu. Nggak sengaja gitu ya, melihat apa gitu di sini lah gitu. Nah itu terkadang itulah memang dosa gitu. Karena tapi ketika nikmatnya orang yang senantiasa bertauhid, dia perbaiki diri ya gitu, dia bertobat gitu. Karenanya orang yang bertakwa itu bukan orang yang salah, yaitu yang suci ya, suci dari dosa ya.
bukan orang yang suci dari dosa ya. Di antaranya orang yang takwa bukan salah terus ya, tapi orang yang takwa juga bukan suci dari dosa. Dia juga melakukan kesalahan. Hanya orang yang bertakwa senantiasa memperbaiki dirinya setelah dia juga melakukan dosa. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Imran ya. Walladzina fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Dan apabila dia melakukan perbuatan keji ya atau kezaliman, dia ingat kepada Allah ya. Kemudian dia beristighfar ya. Beristighfar atas dosa-dosanya. Meminta ampun kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Maka siapakah yang mengampuni dosa-dosa ya, kecuali Allah ya. Hanya Allah yang Maha mengampuni. Nah itu yang bisa disampaikan pada edisi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di hari Ahad ya pada sholat zuhur. Ya. Satu libur. Sabtu mah ada itu sayangnya di luar. Iya. Kita tutup dengan doa ya. Wallahu fikum rabbana atina hasanah dan rabbana atina min sada wa taqwa wa afaf ya hayyu ya qayyum rahmatika bisa Allahu sedin yang hamas ya pilih hamadi dan kulli khair min kulli syarr wa rahmatika ajufa atkil muslim bisa fallahu la ilaha illallah balaina Bana filana wal ikhwani wal nabil iman astaghfirullah min aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.